Pengertian dari manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional. Apabila diperdalam lebih lanjut, manajemen keuangan internasional ini adalah sebuah cara untuk mengatur, memanage, mengelola keuangan perusahaan dengan efektif dan efisien pada perusahaan multinasional. Terdapat beberapa cakupan serta ruang lingkup dari manajemen keuangan internasional. Cakupan atau ruang lingkup dari manajemen keuangan internasional dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan pada umumnya, yang terdiri dari 3 hal yang utama, yaitu International Financial Environment, International Operation Finance, International Investment. Pada International Financial Environment, yaitu membahas sebuah prinsip MKI tentang sistem moneter internasional, neraca pembayaran internasional, mekanisme penentuan kurs mata uang asing, manifestasi berlakunya sistem harga yang meliputi daya beli, paritas tingkat bunga, peramalan kurs mata uang asing, dan manajemen pengendalian operasi MNC. Dilanjutkan dengan International Operation Finance, yaitu prinsip lain dari MKI, yang di dalamnya berupa suatu usaha menyangkut bagaimana mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mendistribusikan laba. Serta yang terakhir yaitu International Investment, merupakan prinsip MKI terakhir yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan di mana perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Perlu diketahui pula bahwa stabilitas ekonomi dan keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang investasi di negara yang diduduki perusahaan. Pengertian perusahaan multinasional atau MNC. Menurut wikipedia.co, perusahaan multinasional atau PMN, yang merupakan nama lain dari MNC, adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan multinasional menurut Kamus Ekonomi, Multinational Corporation atau MNC, adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi serta servis di luar negaranya sendiri. Tujuan perusahaan multinasional atau MNC. Tujuan sebuah perusahaan multinasional secara umum adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Seandainya tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham, kebijakan-kebijakan perusahaan mesti berbeda dengan kebijakan yang mungkin dikeluarkan. Kesimpulan serta inti dari tujuan perusahaan multinasional adalah yang pertama, mencari profit, yang kedua kesejahteraan saham, dan yang ketiga yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Motif serta alasan perusahaan melakukan bisnis internasional. Terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu undang-undang negara yang membatasi, yang kedua yaitu mendapatkan input baru, yang ketiga tenaga buruh yang murah, yang keempat keuntungan, yang kelima membuka peluang pasar baru. Teori bisnis internasional. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif atau dalam bahasa Inggrisnya Comparative Advantage Theory. Teori ini mengungkapkan bahwa sebuah bangsa yang memiliki kelemahan absolut dalam memproduksi dua barang, jika dilihat dari sudut pandang negara lain, ternyata memiliki suatu keunggulan relatif atau komparatif pada saat memproduksi barang tersebut. Teori bisnis internasional yang kedua yaitu teori merkantilisme. Pada teori merkantilisme perlu diperhatikan 2 hal.
Yang pertama, kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi. Biasanya emas dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kebijakan pemerintah hendaknya dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Teori bisnis internasional yang ketiga, yaitu teori keunggulan absolut. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu bangsa mampu memproduksi suatu barang melebihi negara lain dengan input yang sama. Adam Smith menyatakan bahwa kekuatan pasar yang seharusnya menentukan arah, volume, dan komposisi perdagangan internasional. Teori bisnis internasional yang keempat, yaitu teori keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif suatu bangsa bersumber pada beberapa keunggulan, yaitu keunggulan karena faktor produksi, faktor permintaan, faktor jaringan kerja industri, faktor strategi perusahaan, dan faktor bentuk persaingan pasar. Teori bisnis internasional yang kelima, yaitu teori endowment oleh Hesker-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan internasional serta interregional dalam biaya produksi muncul karena perbedaan dalam pasokan faktor-faktor produksi. Terdapat 4 hal yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, paradoks Leontief. Yang kedua, perbedaan selera. Yang ketiga, kurs. Dan yang keempat, daur hidup produk internasional.